Jadi kawan-kawan, saya baru saja menonton video saya waktu pulang kampung tahun lalu ke Kalimantan, dan itu adalah momen terakhir saya bisa ke Kalimantan tahun 2019. Dan tahun ini ya kalian tahulah, tahun ini kita tidak bisa pulang. Tahun ini kita tetap tinggal di tempat kita berada, tidak bisa kemana-mana. Bahkan untuk keluar rumah juga harus dengan protokol kesehatan yang baik. Momen tahun ini, momen Lebaran, momen Ramadan, yang bisa dikatakan bahwa momen ini adalah momen yang paling menyedihkan. Karena ya kalian tahu sendiri, di tengah Ramadan ini kita tengah menghadapi pandemik, yaitu virus corona, dan membuat segalanya menjadi berantakan. Orang-orang yang kemudian merencanakan sesuatu pun juga tidak bisa melakukannya, termasuk saya yang setiap tahunnya memang merencanakan untuk kembali ke kampung halaman. Saya di Kalimantan Timur tepatnya, tapi merantau ke Palopo, dan setiap tahun ketika momen Lebaran pasti saya pulang. Dan tahun ini ya seperti yang kalian tahu, kita tidak bisa kemana-mana karena berhadapan dengan pandemik ini. Dan tidak bisa pulang kampung itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi saya, karena kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga, apalagi orang tua saya yang kemudian merindukan saya, apalagi saat ini juga dia sudah punya cucu pertama lagi. Rencananya tahun ini, sebelum ada pandemik, tahun ini saya mau ke Kalimantan bersama istri dan anak saya, tapi karena ada pandemik akhirnya itu ditunda. Dan kalian tahu betapa sedihnya saya dan betapa sedihnya orang tua saya yang ada di Kalimantan. Tidak bisa pulang ke Kalimantan artinya orang tua saya tidak bisa melihat cucu pertamanya. Dan ya menyedihkan kan kawan-kawan. Saya di Palopo sudah hampir 12 tahun, dan setiap tahun saya ke Kalimantan. Setiap tahun, setiap Lebaran, minimal 3 hari sebelum Lebaran saya sudah ada di rumah orang tua saya setiap tahunnya. Hampir setiap tahun saya lakukan itu, dan total ada 11 tahun yang sudah saya lalui. Setiap tahunnya saya ke Kalimantan. Tapi untuk tahun ini, tahun 2020, tidak bisa lagi. Mungkin bukan hanya saya yang mengalami seperti itu, teman-teman yang lain juga. Ya sebenarnya yang seharusnya kita bisa untuk kembali ke kampung halaman, tapi karena pandemik jadi tidak bisa. Ya, mungkin teman-teman yang hari ini masih tinggal sama orang tuanya, masih tinggal dengan keluarganya, nikmati momen itu, nikmati momen Lebarannya, karena pandemik ini menghalangi segalanya. Yang awalnya kita berniat untuk pulang jadi tidak bisa bersilaturahmi atau berkumpul untuk merayakan momen Lebaran. Jangan sampai momen itu tidak bisa kembali lagi. Maksud saya, momen itu susah untuk terulang. Contohnya ya seperti saya ini. Makanya kemarin saya memanfaatkan betul momen ketika saya pulang dengan saya membuat video ini. Ya, saya bersyukur saya masih bisa melihat momen ini meskipun hanya dari video. Ya, memang pada dasarnya bersilaturahmi dan saling melepas rindu itu tidak hanya saling bertemu, tapi bisa melalui via telepon atau via WhatsApp, video call. Itu bisa untuk kita lakukan di tengah-tengah pandemik ini. Memang pandemik ini sungguh sangat, ya kita dengan adanya pandemik ini sudah mengorbankan segalanya. Ada berbagai macam pengorbanan yang telah kita lakukan. Karena apa? Karena pandemik ini sudah mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan bahkan kehidupan beragama juga turut menjadi hal yang kemudian menguras tenaga dan pikiran. Momen-momen Lebaran tapi tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Jangankan berkumpul, kita mau melaksanakan sholat Id saja juga pemerintah dan bahkan Majelis Ulama Indonesia dan beberapa ormas Islam juga menyarankan untuk sholat di rumah masing-masing. Bukan hanya momen Lebarannya, bahkan sholat fardu dan sholat tarawih juga dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, sangat menyedihkan sih. Tapi mau bagaimana lagi? Kita juga tidak tahu bahwa dunia akan menghadapi pandemik seperti ini, dunia akan menghadapi wabah seperti ini. Dan kita masih bersyukur bahwa Tuhan masih menjaga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga kita, melindungi kita. Dan kepada para pasien yang kemudian mengidap coronavirus atau bahkan orang yang masih dalam status ODP atau PDP atau OTG atau apapun itu, kita berharap bahwa semua berjalan baik-baik saja, dan kemudian korban yang telah meninggal karena COVID-19 ini semoga diterima
amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para pejuang medis, tetap semangat, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah menganggap apa yang kalian lakukan itu adalah sebuah beban, tapi jadikan itu sebagai jalan untuk kemudian memupuk pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah karena membantu orang lain untuk bisa sembuh. Kita berharap juga yang tidak terdampak COVID-19 itu tetap terjaga sampai berakhirnya pandemik ini, tidak terpapar virus. Itu saja yang kemudian kita harapkan. Dan untuk teman-teman yang jauh dari keluarga, yang tahun ini jauh dari kampung halaman, mari untuk menjaga diri dan menjaga keluarga dengan tidak pulang kampung. Itu hanya anjuran sebenarnya. Kalau mau pulang kampung sih ya terserah, tapi dianjurkan untuk tetap tinggal dan tidak pulang kampung. Jangan sampai kita bawa virus dan bisa membuat orang lain terpapar. Apalagi kalau keluarga kita terpapar. Saya merekam video ini di setelah jadwal sahur di hari terakhir bulan Ramadan dan besok sudah Idul Fitri. Dan kenapa saya merasa sangat sedih? Karena tahun ini saya tidak bisa mengulang tahun-tahun sebelumnya. Sangat menyedihkan. Apalagi momen-momen lebaran itu adalah momen-momen yang tepat untuk bersilaturahmi dan bahkan bereuni dengan teman-teman kita. Bukan hanya keluarga, tapi teman-teman, tetangga, dan sebagainya. Tapi itu tidak bisa. Memang di tempat saya, di kampung halaman saya, di Marangkayu sana juga belum ada yang positif. Tapi rute perjalanan saya dari Palopo menuju Kalimantan Timur itu yang saya sangat khawatirkan. Pertama saya harus ke Parepare. Di Parepare sudah terkonfirmasi berapa yang positif corona. Kemudian kalau saya naik kapal laut, saya harus bermalam 1 malam dan berkerumunan orang. Saya tidak tahu siapa yang terpapar. Kemudian kapal harus sandar di Samarinda. Di Samarinda juga berapa yang terkonfirmasi terkena virus. Ya, rute itu yang kemudian yang akan saya lalui. Dan semua rute itu terkonfirmasi terdampak virus corona. Meskipun di Marangkayu belum, dan semoga tidak akan pernah ada orang yang positif di sana. Amin. Jadi saya harap teman-teman untuk tetap beraktivitas seperti biasanya, mengamankan diri dengan protokol kesehatan agar supaya kita tetap terjaga dan tidak terjangkit virus corona. Ya, yang saya sedihkan hanya beberapa saja. Pertama, saya tidak bisa kembali ke kampung halaman. Yang kedua, saya tidak bisa melihat wajah orang tua saya tersenyum bahagia melihat kehadiran cucu pertamanya, Fadia. Itu saja yang saya sesalkan. Ya, semoga pandemik ini segera berakhir dan di momen yang tepat saya akan membawa Fadia untuk bertemu dengan kakek dan neneknya di Kalimantan bersama dengan tante-tantenya yang pasti adik-adik saya. Ya, teman-teman, saya kira demikian yang bisa saya bagikan. Yang pasti ini adalah momen kesedihan saya berlebaran di Palopo dan tidak di Kalimantan. Tapi yang saya syukuri adalah saya juga di sini punya sahabat, punya orang tua, punya keluarga yang lain, punya teman-teman, dan itu waktunya untuk saya manfaatkan. Momen lebaran ini saya akan memanfaatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan orang-orang yang saya kenal di Kota Palopo. Tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Saya kira demikian. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi ibadah-ibadah yang lain sebelum bulan suci Ramadan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Idul Fitri tahun ini kita tetap berbahagia meski di tengah pandemik. Dan semoga kita tetap menjadi orang-orang yang soleha. Amin insyaallah. Saya kira demikian teman-teman. Tetap bersemangat. Saya lanjutkan nonton video saya dulu.